Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari teman-teman alumni Akademi Fikih Kram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, jika seorang imam apabila di pertengahan sholat, imam tersebut sholat dengan duduk dikarenakan sesuatu sebab seperti sakit yang membuat dia harus duduk, padahal di awal dia mengimami makmumnya dengan berdiri. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang harus diambil? 1. Apakah imam boleh duduk? Jika boleh, lalu bagaimana kondisi makmum? Apakah harus ikut duduk juga? Mohon pencerahannya. Yang pertama, untuk si imam, kalau dia tidak mampu melanjutkan sholatnya dengan berdiri, maka diperbolehkan dia untuk duduk. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, "Shalli qa'iman fa illam yastati' fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mananya bahwasanya salatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu maka salatlah dengan duduk. Dan kaidah fikih mengatakan bahwasanya al-maisur la yasqutu bil ma'sur, bahwasanya suatu hal yang bisa dikerjakan maka tidak otomatis, atau sesuatu hal yang ada kesulitan di situ tidak otomatis menjatuhkan hukum secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, bagaimana jika imam sholatnya kemudian melanjutkan dengan duduk? Apakah makmum juga harus ikut duduk? Maka kita perlu ketahui bahwasanya di awal syariat Islam, ketika seorang imam itu duduk, maka diharuskan bagi makmumnya untuk duduk. Hal ini diisyaratkan, kita bisa melihat di sini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, milik kami ini, jilid 1 halaman 127, di mana beliau menyampaikan satu hadis yang mana di dalam hadis tersebut disebutkan di sini, ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Nabi sallallahu alaihi menyampaikan bahwasanya imam dijadikan untuk menjadi panutan. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian, dan apabila dia bangkit dari rukuk, maka bangkitlah kalian. Dan jika imam sholat dengan duduk, maka fasallu julusan, maka duduklah kalian dengan duduk. Maka di sini pada awal syariat Islam, maka diharuskan bagi makmum untuk ikut imamnya dalam masalah berdiri atau duduk. Akan tetapi para ulama menyampaikan bahwasanya hadis ini dihapus hukumnya. Di antaranya Imam Bukhari melanjutkan di pembahasannya tersebut, beliau menukil perkataan dari Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi masyhur bahwasanya beliau termasuk murid dari Imam Syafi'i. Dan hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Humaidi itu sebenarnya diambil dari gurunya. Al-Imam Syafi'i, kita bisa lihat dalam kitab Ikhtilaful Hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan hadis masalah ini, kemudian beliau mengatakan hadisnya dihapus hukumnya. Maka di sini beliau menukil dari perkataan Al-Humaidi. Imam Bukhari menukil dari beliau mengatakan, qala Al-Humaidi qauluhu idza shalla jalisan fasallu julusan huwa fi maradihil qadim. Thumma shalla ba'da dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wan nasu khalfahu qiyama. Al-Humaidi mengatakan bahwasanya hadis ini yang mengatakan bahwasanya ketika imam salat dengan duduk, maka salatlah kalian juga dengan duduk. Ini adalah pada saat beliau sakit yang pertama atau sakit yang terdahulu. Akan tetapi setelah itu terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat mengimami manusia dalam kondisi duduk, sedangkan wan nasu khalfahu qiyaman, sedangkan orang-orang di belakang beliau sholat dengan berdiri. Ya, maka hadis ini dihapus hukumnya. Ya, dan hadis ini dihapus hukumnya dengan hadis yang juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini di jilid 1 yang diriwayatkan dalam 125, di mana beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dalam kisah yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir hayat beliau, jilid 1 halaman 131 di sini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, dalam kisah beliau mengatakan wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhada baina rajulaini ka'anni anzuru ilaihi yakhuttu bi rijlaihi. Ketika Abu Bakar melihat Nabi keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya beliau ingin untuk keluar, kemudian dipisah dengan dua orang. Ya, kemudian kaki beliau mundur. Fajalasa Rasulullah menyentuh tanah.
Kemudian setelah itu ketika Nabi SAW Abu Bakrin di sampingnya Abu Bakar. Fa asyara ilaihi an shalla fata'akhara Abu Bakrin ila janbihi. Fa kana Abu Bakrin ketika Abu Bakar ketika itu jadi imam melihat Nabi ketika itu posisinya dari rumahnya di sampingnya ada Abu Bakar ingin mundur. Kemudian Nabi mengisyaratkan jangan mundur. Dan Nabi ketika itu duduk Abu Bakar berdiri. Abu Bakar makmum juga berdiri. Kemudian di sini Abu Bakar salat mengikuti salatnya Nabi dalam artian disebutkan menjadi makmum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu Abu Bakrin wan nasu yusalluna bi salati dan juga ada dan manusia ketika itu salat dengan salatnya Abu Bakar. Kemudian duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya Abu Bakar ya. Maka di sini kita ketahui bahwasanya hadis di sisi beliau ada Abu Bakar. Di sisi yang beliau sebutkan yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka ini hukumnya dihapus oleh dalam riwayat yang lain disebutkan intinya untuk pertanyaan kedua dalam hadis yang lain kalau imam salat dengan duduk makmumnya berdiri kita katakan kana Mu'adz yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan dari riwayat Sayyidah Aisyah. Adapun hadis Anas maka ini dihapus hukumnya oleh hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhum wallahu taala alam.